Ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilyas. Ya, Alhamdulillah. Kabar Alhamdulillah Mas. Di sini hujan ini Mas. hujan ya. Ya, Alhamdulillah sini terang sudah. Mas. Kemarin hujannya sudah selesai. Oke, kita sudah live di Facebook saya. Nanti untuk Mas Ari coba saya tag dari sini. Bentar. Silakan parfum. Oke Mas Ari, sebelum kita mulai ini mungkin Mas Ari boleh perkenalan dulu Mas. Mungkin teman-teman belum banyak yang kenal ini Mas. Oh ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman yang mungkin sedang nonton atau sedang gabung di live streaming ini, perkenalkan nama saya Ari Purwanto, cuma lebih dikenalnya Ari Parfum karena jualannya parfum. Oke. Saya tinggalnya di Kota Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur asli Arema. Arema. Kita tetangga Arema, Mas. Kenapa? Kita tetangga. Masa Saya juga orang ya? Jawa Timur Mas. Saya Gresik Mas. Ya? Ya, Gresik. Oh ya. Saya kalau mudik lewat Mas, cuma sekarang nggak bisa mudik. Oke, kita langsung ke sharing-sharing malam ini Mas Ari. Malam ini kita ngomong bagaimana cara dapat uang gaib. Mas Ari bilang kan kemarin uang gaib. Oh ya, dari dunia gaib ya. Ya, uang gaib. Dapat duit dari internet. Itu seperti apa Mas Ari? Monggo silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Ilyas sebelumnya. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk bisa dapat uang di dunia gaib ya, atau dalam kurung di internet ya. Bisa pakai cara berbayar, bisa pakai cara yang gratisan. Nah, kebetulan saya mulai cari uang di internet itu pakai media gratisan. Bahkan sampai sekarang masih pakai gratisan, belum pernah pakai ads sama sekali. Jadi kita pure menggunakan media-media yang tidak berbayar ya. Walaupun saat ini untuk media yang gratisan lebih ketat ininya penggunaannya. Seperti Facebook sekarang lebih sensitif. Jadi kalau kita posting di Facebook itu ada unsur jualannya, maka biasanya dialihkan ke halaman biasanya. Atau kalau tidak, misalnya di postingnya itu gambarnya sudah tidak jelas seperti biasanya. Ya. Nah, ini tergantung teman-teman pinginnya mau mulai jualan dari yang mana. Kalau punya duit ya bisa pakai yang berbayar. Tapi kalau kayak saya dulu tidak punya duit sama sekali ya lebih enaknya pakai media gratisan dulu. Karena sifatnya kalau berbayar otomatis kan keluar duit dulu. Tapi kalau gratisan kita mungkin hanya modal kuota, modal ya HP bisa kalau sekarang. Karena sekarang ada marketplace, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan lain. Oke, Mas. Nah, itu dua cara ya. Kalau mau jualan di internet pakai dua media. Jadi media pertama media berbayar, yang kedua pakai media gratisan. Tergantung teman-teman mau masuk di media yang mana. Kalau saya di media gratisan. Oke, jadi ada dua cara Mas ya. Satu media berbayar, ya. Yang kedua media gratisan. Gratisan ya. Oke. Kalau untuk saat ini Mas, ini melihat kondisi saat ini ketika banyak orang mengatakan semua slow down. Nah, ini untuk Mas Ari kelihatannya aman-aman aja ini Mas. Kalau sekarang sebenarnya tergantung ini Mas, tergantung kita ya mau lihat peluangnya dari mana. Kalau pinter lihat peluang, insya Allah ya ada peluang. Bahkan saya punya pelanggan yang sales ini ya, sales bank. Itu setiap rumah dia ngambil barang itu cerita kalau di musim corona ini banyak pengusaha yang kolaps ya. Cuma ada memang beberapa nasabah dia yang putar haluan ya, sementara mungkin ya untuk dalam musim corona ini sementara dia jual yang lain ya. Tentu saja
kalau di internet dia harus riset ulang lagi, harus riset produknya apa lagi, pasarnya siapa. Maka harus pinter-pinter ini lihat peluangnya. Kalau di musim corona ini ya yang laku ya seperti makanan pokok, kemudian cuci tangan itu, hand sanitizer atau hand soap itu juga masih laku. Masker, Okay. yang berkaitan dengan corona itu yang banyak dicari ya, banyak dicari orang sekarang itu yang harus dijual. Oke. Mas Hari, kalau pakai earphone gimana Mas? Biar nggak feedback Mas. Oke, siap. Coba untuk kualitas suaranya. Ya, kita cek ulang lagi pakai earphone. This internet connection isn't reliable at the moment. Oke. Jelas Mas? Halo? Mas Hari? Dicopot aja Mas. Feedback Mas. Iya. Feedback ternyata. Jelas suaranya Mas ya? Ya ini kita penyesuaian aja Mas, penyesuaian aja. Oh ya, saya tak mendekat aja ini. Oke. Nah, kalau ini untuk Mas Ari tentang jualan parfum ini Mas, masih buka reseller enggak Mas? Ya, kita memang selalu mencari reseller Mas. Cuma kalau reseller di parfum saya ini memang beda dari yang lainnya karena saya ini jualnya dalam bentuk toko gitu. Jadi bukan dalam produk satu produk seperti mungkin snack gitu ya. Kalau snack kan sudah mereka punya brand ya. Kalau kita bukan brand, tapi kita ini mengusahakan untuk orang buka toko. Oh, semua orang buka toko. Oke. Iya. Kalau ini Mas, kalau untuk teman-teman yang ingin memulai usaha dengan kondisi seperti ini, saran dari Mas Ari, kita mulai dari mana Mas Ari? Sebenarnya yang paling enak sekarang pakai di ini ya, di WA, di status itu bisa. Jadi teman-teman harus mengumpulkan kontak teman-teman lama, jadi disimpan, kemudian nanti teman-teman bisa update status di situ. Nanti kalau statusnya dilihat sama teman kan biasanya teman tanya ya. Karena sekarang orang banyak di rumah, lebih banyak ini lihat status orang ini kayaknya ya. Iya. Karena status saya di WA sekarang banyak dibaca orang gitu. Yang dulunya saya tidak terlalu main di WA, tidak terlalu main di status WA. Nah sekarang ini status saya di WA sering dilihat sama kontak-kontak yang ada di WA saya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa main di Facebook Mas, update aja di Facebooknya. Di Facebook juga sekarang kan bisa update status itu. Nah status kita kalau teman kita banyak, itu bisa dilihat sama mereka. Nah kalau status kita menarik, biasanya mereka akan komentar. Itu kalau kita pakai yang gratisan aja. Karena kan sekarang ekonomi lagi susah ya. Kalau pakai berbayar kayaknya teman-teman juga mikir-mikir. Iya. Jadi bisa pakai Facebook bisa. Atau kalau mau pakai YouTube juga bisa. Jadi tinggal buat video pakai aplikasi di Play Store itu kan banyak sekarang. Jadi gambar-gambar dirangkai, kemudian tinggal diupload di YouTube. Oke Mas. Kalau di WA itu lebih powerful mana Mas? Antara status dengan story Mas? Ya, sementara ini saya pakai status ya. Kalau ya pakai status. Karena orang lebih seneng baca status kayaknya. Status ya Mas. Ya. Juga kalau di Facebook kan ada story-nya ya. Pakai story itu juga bagus sebenarnya. Wah bagus karena kalau teman-teman punya teman yang banyak di Facebook, apalagi temannya tertarget. Jadi contoh kalau ibaratnya teman-teman jual ini ya, jual pakaian, kan ini kan mau lebaran. Jadi teman-teman tinggal cari akun-akun yang suka komentar tentang pakaian. Nah nanti akun itu silakan dijadikan teman. Jadi setelah itu kan setelah berteman mereka bisa melihat cerita kita, bisa melihat story kita. Kalau dia bisa lihat story kita, otomatis kalau story kita bagus ya mereka akan ini komentar.
Kalau kita ngomong tentang ini Mas, parfum lah. Orang jualan parfum kan paling enak saat ini tuh jadi reseller Mas ya, jadi tidak keluar modal. Atau masing-masing Ya, orang mau jadi reseller itu ada yang pakai duit, ada yang pakai GoPay, ada yang seperti apa. Kalau di Mas Ari gimana Mas Ari? sebenarnya kalau saya sasarannya ini ke pemula, Mas. Jadi pemula ini Pemula. ya pemula. Jadi kita ada paket-paket, ada paket usaha. Jadi paket usaha itu kita mulai dari harga 600.000 sampai harga 20 juta. Nah, biasanya Ya. untuk para pekerja atau karyawan, mereka kalau mau coba-coba jual ke teman di kantor atau anak kuliah yang mau jual ke teman kuliah, itu mereka biasanya ambil paket yang 600.000. Nah, itu nanti kita bimbing. Jadi setelah dia ambil paket, kita ada free konsultasi seumur hidup. Jadi mulai dari bawah lah, mulai yang paling rendah harganya hanya 600.000. Nah, Jadi itu nanti ada grup khusus Mas. kalau grup kita nggak pakai grup, jadi ini langsung personal konsultasinya. Oh, Jadi langsung personal ya. Oke. Jadi kapanpun mereka ada kesusahan, kesulitan dalam hal penjualan parfum, itu bisa langsung konsultasi dengan kita. Karena yang kita jual sebenarnya bukan hanya di dalam ini ya, hanya di parfumnya, karena kan usaha ini kan berkelanjutan ya. Seperti sekarang corona ini kan banyak yang kesulitan. Nah, itu yang kita jual adalah free konsultasinya itu tadi. Jadi banyak toko-toko yang apalagi musim PSBB seperti sekarang, kan toko banyak yang nggak bisa jalan. Nah, itu kita sediakan konsultasi agar mereka bisa tetap jualan. Bagaimana caranya nanti itu kita bisa ini sharing-sharing biasanya. Ya. Karena di daerah-daerah kan sekarang banyak yang nggak bisa jualan itu Mas. Iya Mas. Kalau untuk progres dari teman-teman yang gabung seperti apa Mas? Yang dibina Mas Ari? Kalau progres sebenarnya tergantung masing-masing ya. Ada yang join dengan saya yang sudah punya 3 toko, yang punya 2 toko, ada yang punya 1 toko, ada yang malah tidak jalan juga ada. Jadi kadang ini tergantung mereka sih, gitu. Kadang ada yang datang ke saya ngambil paket yang 20 juta malah tidak jalan. Tapi ada yang biasanya ngambil 600, kemudian bertahap dia ngambil belanja lagi ya. Malah yang lebih banyak berhasil itu yang dari modal kecil biasanya. Kalau yang modal besar biasanya menganggap remeh biasanya. Modal cuma 20 juta aja saya ada, jadi akhirnya ya dia jualannya asal jual aja, tidak terlalu serius. Beda dengan yang modal pas-pasan kan modalnya cuma segitu-gitunya, kalau tidak serius ya tidak balik modal dan dia gagal. Oke, siap Mas. Jadi ternyata ya semangat juang sangat menentukan ya Mas ya. Betul sekali Mas, semangat juang, kemudian ya istilahnya kondisi ekonomi mungkin juga berpengaruh. Ya, gitu. Jadi kadang lebih banyak yang ambil ke saya kalau ekonominya menengah ke bawah itu lebih cepat berhasil daripada yang ekonominya menengah ke atas itu. Saya sering ada orang yang ekonomi menengah ke atas join, ambil paket yang tinggi, bahkan dia langsung buka 2 toko, 3 toko, tapi ya karena tidak di maintain dengan bagus ya tidak jalan juga. Paling 1 tahun mentok dia udah tidak jalan lagi. Beda dengan yang punya semangat juang besar tadi, sama dia juga survive-nya bagus ya, berjalan sampai sekarang. Bahkan ada yang bisa buka di kota lain, ada juga. Oke. Nah, kalau kita ngomong katanya sih Mas, kata orang-orang itu kalau mulai usaha itu katanya mindset Mas, pola pikir, mindset lah. Mindsetnya Mas Ari sampai jadi juragan parfum, kemudian melayani reseller dari berbagai macam paket-paket, itu mindsetnya seperti apa Mas Ari? Kalau mindset sebenarnya tergantung sama orangnya masing-masing ya. Kalau saya dulu lihat labanya besar itu Mas. Gitu ya. Jadi saya sebelum main di parfum ini kan saya kan ngajar ya, saya itu seorang guru. Nah, guru ini bayarannya kan ya orang sudah bukan rahasia umum ya, orang semua tahu kalau
dulu ya gajinya pas-pasan lah, ya di bawah, sangat di bawah lah, ngenes lah kalau dibilang orang ngenes. Nah di tingkat kengenesan itu saya melihat peluang jualan parfum itu, ada teman nawari parfum, saya lihat kok labanya tinggi. Nah saya lihat dari labanya waktu itu, bukan lihat yang lain waktu itu. Oh ini labanya besar, marketnya masih ada, ya kita jualan. Waktu itu saya buta ya, masalah parfum nggak tahu sama sekali. Ibaratnya orang pakai tongkat lah saya dulu jalannya. Ya. Dan saya harus gerilya macam-macam, saya harus masuk ke toko A, toko B, toko C, dan karena saya nggak ada toko ya, sama mereka dianggap ya underestimate lah. Karena saya masuk di parfum ini tahun 2011 Mas. Nah 2011 itu online belum seperti sekarang ya. Jadi orang dulu lihat ketika saya masuk ke suatu agen di toko A, toko B, toko C gitu, saya ngomong, ditanya kan, masnya jual di mana? Saya jualan online gitu. Nah mereka sudah seperti seperti tidak respon gitu. Oh online gitu. Cuma saya itu tidak ada ininya, tidak ada tindak lanjutnya gitu. Nah, itu saya harus gerilya, di awal saya harus gerilya macam-macam. Gerilya ke toko A, ke toko B, jadi saya harus masuk ke sales A, sales B ya. Jadi ketika kalau di tahap ini yang sangat menentukan gitu. Kalau tahap jadi di awal itu yang Mas di awal itu yang Mas Ari kejar adalah satu, cari duitnya dulu Mas ya. Iya betul ya, karena ekonomi kita pas-pasan Mas. Kalau enggak dapat yang besar kita rugi waktu itu ya. Karena saya ngajar, jadi saya pagi ngajar, jadi siang pulang ngajar langsung jualan Mas. Pulang ke rumah, makan, sholat, kemudian keliling Mas. Keliling, nggak tahu sudah, pokoknya keliling aja. Jadi saya punya teman di Facebook itu, saya inbox dulu semuanya. Semua teman di Facebook saya inbox satu-satu ya. Ada yang respon, ada yang enggak, ada cuma tanya. Bahkan ada yang saya sampai ke rumahnya mereka sampai ngobrol 1 jam 2 jam ya, ada dibeli juga ada. Ya. Saya sampai dulu sering masuk ke dosen-dosen saya dulu ya, dengan harapan kan dosen di pikiran saya uangnya banyak ya. Tapi ketika masuk ya banyak nihilnya juga ternyata gitu. Ya jangan ngobrol saja kalau gitu ya, dan dibeli parfumnya. Nah di tahap ini yang sulit ya di tahap awal ini Mas, karena kalau kita cepet down ya nggak akan jalan. Ya. Kalau teman-teman bisa survive, nggak down, terus mentalnya kuat dan terus maju ya insya Allah akan jalan. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, kebanyakan teman-teman itu nggak kuat di awal, awalnya. Nah, terus untuk menjaga semangat gimana Mas Ari? Sehingga kita terus untuk menjaga semangat ini saya Mas. Ya. Halo? Ya, cara jaga semangat untuk terus jualan apa Mas Ari? Dulu saya sering baca buku, ya walaupun tidak beli ya. Jadi saya tiap minggu biasanya masuk ke Toga atau ke Gramedia, ya baca aja di sana sampai yang jaga hafal gitu. Baca buku ya sampai yang jaga hafal, akhirnya ya malu-malu juga sih, akhirnya ya belilah 1 buku gitu ya. Cuma bukunya ya yang murah-murah dulu. Kadang saya sering masuk ke pameran buku ya, cari buku-buku yang overall itu. Kemudian juga kadang ikut seminar. Nah dulu saya kalau seminar tidak pernah bayar Mas. Jadi kalau ada seminar atau ada workshop itu, saya lihat di bannernya, lihat di brosurnya, kalau ada kontak personnya saya hubungi, saya ngomong saya mau join, saya mau bantu jual tiketnya, dan dengan harapan saya nanti bisa ikut seminarnya gratis Mas. Jadi tanpa modal, saya dulu ya modalnya modal gitu, modal nekat-nekat aja, tanpa modal ya, kalau orang ngomong modal dengkul lah gitu. Jadi setiap ada seminar pembicara dari mana gitu, saya lihat kok ini bagus, saya lihat ada kontak personnya, saya hubungi, saya bantu jual tiketnya.
Selain dapat fee dari tiket juga bisa ikut seminarnya gratis. Oke. Nah, ini menarik ini, Mas. Jadi ketika kita bisa ikut seminar jadi IO-nya tambah ilmu juga itu, Mas ya. Ya, betul Mas. Selain itu juga tambah ini, tambah apa ya? Tambah teman, tambah relasi juga. Nah, ini ada juga yang saya masih ingat dulu saya cetak kartu nama, Mas. Cetak kartu nama, kemudian saya bagi-bagi. Ya, saya setiap masuk di tempat umum saya bagi gitu. Pernah saya ada reuni dengan teman SMP, diundang reuni dengan teman SMP ya. Saya semangat sekali karena di situ pasti banyak orang. Akhirnya saya bawa kartu nama satu kotak itu, saya bagi ke semua teman itu. Alhamdulillah dibaca Mas kartu namanya, tapi setelah buka puasa selesai ditinggal. Kartu namanya ditinggal ya. Akhirnya saya diambil lagi kartu namanya. Jadi walaupun di kartu nama sudah kita tulisi owner macam-macam ya, owner CEO ya, ternyata tidak ngefek sebenarnya kalau kita belum punya nama. Cuma ya itu cerita yang bagus. Mungkin teman-teman nanti kalau pernah ngalami kayak gitu, jangan putus asa. Masya Allah. Oke. Nah, kalau saya mendengar dari Mas Ari, ceritanya Mas Ari dari awal tadi tentang ini, Mas, semangat jualannya dari kondisi yang tidak menyenangkan, kemudian jualan parfum. Artinya kan saat ini juga saat yang tepat, seperti yang dialami Mas Ari. Nah, sekarang kita butuh pemasukan. Saat ini saat yang tidak menyenangkan, di mana kita dipaksa untuk di rumah. Ya. Ya, sebenarnya benar Mas. Di saat-saat yang kepepet seperti ini harusnya muncul ide-ide baru dari teman-teman. Ini tadi saya pagi habis sholat subuh ada teman japri ke istri saya ya, teman lama. Ini dia kerja di sebuah perusahaan dan selama 1 bulan ke depan ini dirumahkan Mas, tanpa gaji, tanpa THR gitu. Tapi tetap ini ya, tetap jadi karyawan di situ ya, istilahnya masih diakui sebagai karyawan. Nah, mereka bingung ini mau kerja gitu karena rata-rata memang tidak punya tabungan Mas, jadi bingung karena tidak punya tabungan, akhirnya ya tidak ada pemasukan, ya tidak nyekel duit sama sekali, ibaratnya kayak gitu. Nah, harusnya teman-teman ketika keadaan kepepet ini muncul ide-ide baru. Biasanya kan orang kalau kepepet itu kan muncul ada saja ya cara-caranya. Kayak di tetangga saya ini ada yang jualan tiba-tiba karena suaminya tidak bisa kerja, tiba-tiba jualan es gitu. Ya sebenarnya instan ya, tiba-tiba kepikiran jualan es, cuma ya momennya pas karena orang lagi butuh ini es untuk buka puasa gitu. Ya akhirnya laris. Sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya kalau kita ini ya pinter lihat peluang ya, asalkan tidak keduluan orang lain gitu. Contoh aja kalau kita kita di sebuah kampung, kalau kita bisa eksekusi peluang itu di awal ya kita bisa jalan, tapi kalau sudah keduluan orang lain ya kita tidak bisa jalan. Oke, jadi kuncinya segera eksekusi Mas ya. Ya, action itu ya, orang action, bilang ya. Action ya, jangan terlalu banyak mikir gitu. Banyak mikir ya. Ya, saya sering ada ini Mas, ada apa? Orang tanya gitu, Pak, saya mau buka di kota A gitu. Ya, silakan, belum ada yang buka. Nah, dia mikir-mikir, akhirnya sampai akhirnya dia hubungi saya lagi, ternyata sudah ada yang buka. Jadi kadang ide kita itu secara tidak langsung banyak yang sama dengan orang lain gitu. Makanya kalau kita tidak cepat eksekusi ide kita itu akan dieksekusi sama orang lain. Nah, kalau tadi Mas Ari mengatakan saat ini untuk Mas Ari programnya adalah program reseller minimal yang paling kecil paket 600.000 Mas ya? Iya. Nah, 600.000 itu kalau mungkin untuk orang-orang menengah ke atas atau yang kondisi normal itu kan nggak ada masalah itu loh Mas Ari. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini tuh kalau orang-orang yang memang ada niatan untuk kok tertarik karena mendengar ceritanya Mas Ari, kira-kira seperti apa Mas? Apakah masih tetap berlaku 600.000 atau ada
teknik tertentu dari Mas Ari? Kalau teman-teman yang dalam tanda kutip tidak punya modal sama sekali, itu sebenarnya bisa ini ya, bisa main dropship, Mas. Jadi bisa ambil foto-foto kita, jadi hubungi kita atau hubungi supplier lain juga bisa, atau produknya apapun ya, produk apapun bisa dimainkan dengan sistem dropship. Jadi tinggal izin ke pemilik barang untuk gabung sebagai dropshipper. Jadi kita tinggal ambil fotonya, kemudian kita watermark sendiri, kemudian kita share. Nah ini cara-cara yang seperti ini yang sekarang menurut saya tepat karena tidak membutuhkan modal. Yang penting ada kuota gitu kita bisa jualan. Cuma kalau saya beri saran ya harus fokus, jangan semuanya dijual. Kalau semua dijual nanti bingung sendiri. Jadi nanti palu gada, jadi apa yang lu mau gue ada. Siap, fokus. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman ingin mencari foto-foto dari Mas Ari, apakah cukup di Facebooknya Mas Ari atau Mas Ari ada website khusus, Mas? Ya, kita selain main di sosmed, kita juga main di website, Mas. Jadi kita ada 3 website dan ada banyak blog. Nah, di blog dan di website kita ada banyak foto. Itu teman-teman bisa akses di website kita. Kita ada 3 website. Yang pertama websitenya grosirparfum.co.id. Itu nyambung semua, Mas? Iya, nyambung semua. Betul. Iya. Nah, satunya grosirparfum.com. Oke, siap. Ini sudah saya tulis di sini, Mas. Ya. Saya tulis. Nanti teman-teman bisa akses di situ, bisa lihat di situ, bisa lihat katalog di situ. Nanti kalau yang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke. Nanti kan nomor website juga ada di situ, Mas ya? Bisa lihat di situ. Ada, ya nomornya ada di website itu, Mas. Oke. Ya. Nah. Nanti kalau yang ada yang kurang jelas. Oke, sebentar. Oke, ini sudah muncul di sini, teman-teman bisa akses ke sini. Untuk tanya-tanya juga dilayani, Mas ya? Ya, Mas, dilayani. Oke, harapannya kan gini, Mas, ketika teman-teman mulai jualan parfum itu kan tidak serta-merta dalam 1-2 hari langsung closing, Mas, kecuali memang orangnya beruntung kan itu, Mas. Ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Ari jualan parfum dari 0 itu sampai closing pertama itu butuh berapa lama, Mas Ari? Kalau punya saya ini 1 hari langsung closing, Mas. Cuma bukan saya yang jual gitu. Yang jual siapa, Mas? Dulu saya modal awal itu 120.000, Mas. 120.000 itu saya dapat parfum 2 lusin. Jadi saya dulu jualkan parfum orang. Jadi ditawari teman jualan parfum. Saya modal awal 120.000. Ketika saya tanya, ini dari 120.000 saya dapat laba berapa? Labanya 100%, Pak. Jadi si penjual ini ngomong ke saya, kalau labanya 100%. Jadi dulu saya jual parfum itu yang seukuran jari ini, parfum oles. Itu harga jualnya 10.000, modal saya 5.000. Nah, saya ketika dengar modal 5.000, jualnya 10.000, saya langsung, wah ini pas ini. Karena dari awal tadi kan saya ngomong laba ya. Labanya kok banyak. Modal 5.000, labanya 5.000. Jadi saya langsung tertarik. Saya tidak mikir panjang waktu itu. Walaupun saya sudah lama tidak jualan, Mas. Ya. Akhirnya saya beli, parfum itu saya beli 1 lusin, 2 lusin, kemudian saya bawa pulang. Ketika nyampe di rumah saya bingung ini. Loh, ini nanti saya jualnya bagaimana? Karena saya sudah lama tidak jualan. Jadi dulu sebelum saya jualan parfum itu ketika masih sekolah saya jadi loper koran. Saya loper koran, jadi sudah biasa ya jualan ke orang itu face to face itu enggak malu lah gitu. Tapi setelah jadi guru saya sudah lama enggak jualan, enggak pernah ketemu orang secara langsung, enggak pernah face to face. Jadi kagok gitu. Kagok enggak bisa jualan. Nah, akhirnya parfum itu nganggur di rumah selama beberapa menit nganggur di rumah. Tiba-tiba ada tetangga masuk ke rumah tanya, ini apa Mas? Ini parfum. Akhirnya dia yang jualkan parfum saya, bukan saya.
Jadi dia tanya ke saya, Mas ini parfumnya harganya berapa? Wes itu harga dari saya 8.000, kamu jual 10.000 gitu. Jadi saya dapat laba 3.000, yang jual dapat laba 2.000. Oke. Ya alhamdulillah, dilala kok laku parfumnya. Jadi dia ngambil lagi. Nah saya ngambil lagi ke supplier saya. Jadi waktu itu saya tidak jualan secara langsung, yang jualan adalah teman saya. Secara tidak langsung saya dapat reseller dadakan Mas. Waktu itu Mas ya, istilah reseller kan belum sepopuler sekarang kan gitu Mas Ari. Ya betul Mas. Jadi waktu itu ya apa ya ngomongnya ya apa ya, makelar atau apalah ngomong waktu itu ya, kalau waktu itu. Nah setelah parfum itu kok tiba-tiba laku terus, kemudian saya ingin lebih besar lagi Mas. Ya. Nah, karena ingin lebih besar lagi, makanya saya gerilya Mas. Jadi gerilya cari supplier yang lebih besar. Cuma karena saya tidak ada modal, akhirnya ketika masuk ke toko A, toko B, toko C ya dianggap tidak menjanjikan. Karena dulu kan toko-toko besar itu ya pinginnya kita datang, kita bawa uang, bayar, bawa barang. Gitu. Nah, sementara saya waktu itu datang dengan konsep, saya datang menawarkan kerjasama gitu. Bapak nanti produknya saya foto, nanti saya jualkan. Nah, mereka tidak paham dengan itu. Mereka pahamnya ya, kamu datang bawa uang, pulangkan. Oke. Pokoknya nah, mereka. Yang sekarang teman-teman enak sekarang. Kalau sekarang kan orang-orang semuanya sudah mulai online gitu. Jadi ketika teman-teman datang ke supplier itu mereka sudah paham. Nah, kalau dulu mereka tidak paham dengan cara itu. Iya Mas Ari. Jadi sekarang kan sebetulnya lebih enak Mas ya, kalau kita misalkan mau jualan, mau apa, itu sebenarnya kan lebih enak Mas ya. Iya Mas, lebih enak. Sekarang jualan mudah, kita bisa pakai WA, bisa jual di marketplace, bisa jual di Facebook, bisa pakai Google Map, bisa pakai YouTube. Kemudian kita belajar juga bisa pakai, sekarang online bisa, online streaming seperti ini, bisa buat podcast, bisa buat di YouTube, macam-macam live bisa juga bisa. Dan sekarang yang musim ini Mas, orang jualan live di Facebook ya. Jadi di rumah gini kita bisa live, ibaratnya di belakang saya ini ada barang, jadi kita tinggal live satu persatu barangnya apa saja. Dengan teman yang banyak di Facebook itu insya Allah cepat closing, karena asalkan ini ya teman yang tertarget ya. Kalau saya jual parfum ya temannya ya teman yang harus senang dengan parfum. Jadi kita tinggal live saja, live di Facebook itu sudah bisa closing sebenarnya. Tidak perlu pakai cara yang rumit-rumit sebenarnya. Karena kan sekarang sewa toko mahal, sewa ruko apalagi gitu kan. Nah kalau kita mau ngotot sewa, kalau tidak ada modal kan rugi ya. Tapi kalau dengan kita modal kuota saja, kita ibaratnya minta sampel lah ke supplier gitu. Pak, saya minta sampelnya, kemudian bisa kita live-kan di Facebook. Oke, jadi tadi websitenya grosirparfum.co.id Mas ya? .co.id ya Mas. Oke. Nah, tidak terasa sudah hampir setengah jam kita ngobrol ini Mas. Iya. kita ngalir aja Mas ya, kita ngalir aja. Walaupun ada telepon masuk sementara di pending dulu Mas ya. Siap. Oke, kita lanjutkan. Oke, Mas Hari, pengalaman yang sangat berkesan Mas, selain apa ya, ketika memulai jualan itu Mas, selain ternyata yang membuat barang saya laku itu bukan Mas Ari gitu loh, tapi orang yang lain. Ada nggak pengalaman berkesan lagi Mas selain itu Mas dalam jualan ini? Pengalaman selain itu ketika saya awal langsung buat blog. Jadi dulu saya semasa kuliah itu kan pernah jadi operator warnet.
Jadi Ya. di sela-sela saya jadi operator warnet itu karena banyak waktu online-nya, saya iseng-iseng buat blog. Ya. Ya. Nah, buat blog gratisan kan, jadi pakai blogspot itu kan Ya. gratis. Teman-teman bisa kalau bingung cara buatnya itu bisa lihat di YouTube banyak tutorial cara buat blog. Nah itu saya buat blog dengan nama ya dan nama parfumnya lah. Itu enggak sampai 1 hari mas tiba-tiba dihubungi sama salah satu perusahaan di Jakarta. Oke. Nah waktu itu Langsung saya dibuka. prinsipnya adalah pakai nama besar mas. Jadi prinsipnya pakai nama besar walaupun saya enggak ada toko, enggak punya barang, enggak punya modal, tapi saya modalnya pakai nama besar. Waktu itu saya langsung pakai nama grosir parfum. Oke. Nah mungkin Ya, si ya. supplier ini waktu itu lagi gencar-gencarnya cari ini ya, cari reseller atau cari agen. Jadi ketika mereka lihat nama saya di internet, nama website saya, nama blog saya, mungkin mereka tertarik karena Ya. namanya adalah grosir. Langsung dihubungi mas waktu itu. Dan Ya, ya. menariknya saya langsung dapat sampel, dikirimi tester ya. Dan karena waktu itu saya enggak paham tester ini istilahnya buat apa gitu. Saya kira kan dikirimi tester disuruh jual. Nanti kalau laku suruh ngambil lagi. Gitu. Ternyata enggak. Gitu. Ternyata menurut mereka itu sampelnya hanya untuk ditawarkan saja, dicoba-coba ke orang. Nanti kalau cocok baru saya harus order. Nah saya waktu itu salah tangkap. Salah tangkapnya menurut saya tester ini harus dijual gitu. Yang tester harusnya cuma dicoba gratis, saya jual mas. Jadi ketika mereka hubungi lagi ditanya, gimana mas? Parfumnya ada yang cocok, ada yang mau diambil gitu. Langsung saya jawab waktu itu, wah ini cocok ini. Ya bu, ini ada parfumnya sudah habis semuanya, sudah laku semuanya, saya jual dengan harga yang tertera di brosur kemarin. Loh, Pak itu tester itu bukan produk, jadi tidak boleh dijual. Nah saat itu mungkin mereka ini kan, mereka baru tahu kalau saya belum punya pengalaman, mungkin saya hanya makalah dan lain-lain. Mereka ini underestimate akhirnya. Jadi karena insiden itu mereka langsung wah saya salah ini. Jadi akhirnya putus hubungan waktu itu. Nah itu yang membuat saya wah ya mas. Itu kan artinya kita dapat pembelajaran yang cukup mahal itu mas Ari. Ya betul mas. Kesalahan yang asik mas Ari. Iya kesalahan yang asik, yang lucu, yang konyol lah. Jadi tester malah saya jual gitu. Dan laku mas. Jadi enggak punya ilmu sama sekali ya. Jadi ya maklum ya ilmunya terbatas, modalnya ada. Pengetahuan juga pas-pasan. Jadi ketika dihubungi sama perusahaan yang besar ya langsung kaget, dikirimi barang, senang sekali, wah ini suruh jualan gitu. Dikasih buku yang tebel mas waktu itu mas, bukunya tebel, buku cara jualannya itu kita disuruh buat event macam-macam. Itu saya sudah optimis macam-macam. Saya sudah bayangkan ketika saya nikah nanti saya disponsori sama perusahaan itu macam-macam ya. Ternyata salah tangkap. Ya. Artinya kan kita juga punya pengalaman yang sama gitu loh mas. Saya juga pernah salah juga komunikasi dengan perusahaan gitu loh mas. Ya waktu itu ditawari kan dikontak dari dari Semen Gresik mas, Semen Gresik. Pak kita ada karyawan yang mau pensiun pak, tolong pak kita dikasih penawaran training berapa gitu. Saya salah nyebut angka mas. Ya. Angkanya terlalu kecil, jadinya gagal, harusnya gede gitu loh mas. Dari situ saya belajar, ternyata saya salah nyebut angka, makanya gagal itu. Nah, makanya akan ditertawakan itu saya ingat betul, ternyata seperti ini gitu. Iya. Tidak apa-apa. Ini pembelajaran buat kita. Iya, kadang di awal memang kesulitannya menentukan harga jual, mas. Ya. Jadi ketika ada orang masuk itu kita kadang bingung menentukan harga jual ya. Contoh kayak tadi Mas Ilyas menentukan harga
tarif untuk trainingnya juga di awal-awal kan susah, karena lihat ini kadang kan kita mau lempar harga mahal, nanti takutnya orang budgetnya enggak sampai segitu gitu. Cuma kadang kita lempar harga mahal, murah, itu mereka malah, wah kok murah ya, jangan-jangan ini murahan, jangan-jangan enggak berkualitas kayak gitu kan. Maka dari itu kita harus paham ini target kita siapa. Nah kalau kita nanti dalam perjalanan ke depan tahu target, maka tidak akan terjadi yang kayak kita tadi, pengalaman kita tadi. Makanya saya kalau ke reseller itu memang kita ngomong harus tahu target jualnya siapa. Bapak mau jual di lokasinya di mana? Di kota, di kabupaten, atau di desa, atau di rumah. Nah kalau targetnya di kota, ini siapa yang beli, siapa yang lewat di depan toko ini siapa? Apakah pekerja-pekerja pabrik, apakah orang-orang bank atau mahasiswa? Jadi nanti di situ kita nanti akan mengetahui berapa harga yang akan kita jual. Contoh kalau ke orang pabrik ya biasanya yang bayarannya mingguan, nah harganya berapa? Kalau ke mahasiswa yang tiap tanggal pakai harganya berapa? Kalau ke orang bank yang tidak mikirin harga, pokoknya puas dengan kualitas, ya harganya berapa. Nah itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman agen sama reseller kita, agar tidak salah langkah kayak kita dulu. Jadi harga ini kita sesuaikan dengan target pasar Mas ya. Target pasar Mas, betul Mas. Oke, target pasar. Misal ini Mas, parfum itu kan levelnya kan banyak, ada level bawah, menengah, level atas gitu. Terus kalau misalkan ada orang-orang tertentu yang memang ingin nembak pasar kelas atas gitu, itu juga pasarnya juga ada Mas ya? Ada Mas, ada. Saya rasa di setiap produk itu memang ada 3 pasar itu ya. Jadi pasar murah, pasar menengah, sama pasar yang mahal. Jadi ibaratnya standar, kemudian deluxe dan premium. Gitu. Di kelas yang standar ini biasanya yang beli ya yang orang-orang ya harga 10.000, 20.000 itu kelas-kelas standar. Yang kelas deluxe biasanya di angka 50.000 sampai 100.000 itu yang kelas deluxe. Nah yang kelas premium ya yang di atas 100.000 biasanya. Bahkan yang mungkin sampai jutaan ya. Jadi di tiga kelas ini kita harus, kalau mau masuk ke 3 kelas ini ya lebih enak gitu. Jadi kita punya di kelas standar, punya di kelas deluxe, punya di kelas yang premium. Standar, deluxe, premium. Intinya dari ketiga pasar ini kita siap melayani gitu Mas ya? Ya betul Mas, betul. Namun kalau di 3 kelas ini kita tidak bisa semuanya, makanya kita harus pintar memilih kita mau masuk di kelas yang standar, kelas deluxe atau kelas premium. Di awal kita harus tentukan dulu mau yang kelas mana, karena tidak mungkin di awal karena modal kita pas-pasan, kita mau melayani semua kan otomatis susah gitu ya. Karena kalau kita langsung semuanya, kita akan cari supplier di 1, 2, dan 3. Ini akan menyulitkan kita. Jadi untuk di awal mungkin masuk di salah satu kelas dulu. Nah nanti kalau sudah satu kelas ini bisa jalan, masuk ke kelas kedua dan kelas ketiga. Nah ini lebih rasional kalau menurut saya. Oke, siap Mas. Itu Mas Ari dulu basicnya guru TK Mas ya? Kenapa? Guru TK atau guru SD Mas? Oh ya, saya guru TK sama guru pramuka Mas. Guru pramuka. Ya, jadi dulu istilahnya ini guru keliling Mas. Jadi hari Senin ngajar di sekolah A, Selasa sekolah B, ya Senin sampai Sabtu itu full jadwal saya. Full jadwal ngajarnya. Kalau pagi ngajar TK, sorenya ngajar pramuka. Oke. Terus ini Mas Ari, setelah kita mindset udah benar, kemudian action juga sudah benar, kira-kira apalagi hal yang lain apalagi Mas ketika kita mau memulai usaha Mas? Nah ini yang penting ada lagi poinnya Mas, yang poin yang
Ya. ketiga ya, setelah mindset benar, kemudian action, kemudian harus bisa ngatur keuangan, Mas. Oke. Karena biasanya kalau ya ngatur uang ya, biasanya kalau sudah mindsetnya benar, wah saya mau jualan A, kemudian dia langsung take action, sudah jualan, dapat laba, biasanya labanya ada disisihkan gitu. Akhirnya ketika barangnya habis, bingung pulakannya mau pakai uang yang mana gitu. Nah ini penting. Biasanya kalau teman-teman ini banyak ya, sering lah saya nemui teman-teman saya itu jualan produk laris sebenarnya jualannya, cuma ketika jatuh tempo dari supplier dia bingung bayarnya gimana. Karena karena gaya hidup ya biasanya ya. Biasanya gaya hidupnya terlalu tinggi. Makan di restoran A, shopping, kemudian pakai kartu kredit, nah, kemudian jalan-jalan, gaya hidup yang bisa merusak mindset dan action kita tadi. Oke, siap. Jadi memastikan bahwa uang yang masuk itu benar-benar untuk bisnis, bukan untuk hura-hura yang lain, Mas Ari. Ya, dialokasikannya nanti bisa dipisah-pisah, Mas. Jadi mungkin 20% buat modal lagi, kemudian yang sekian persen buat rekreasi boleh lah, kemudian sekian persen buat tabungan, sekian persen buat ini. Jadi harus disekat-sekat gitu, jangan di-loss semua. Kalau di-loss semua ya habis. Jadi setelah uangnya terkumpul, sudah dipotong modal kan kelihatan labanya sekian. Dari laba itu kan nanti bisa diputar lagi dan bisa dialihkan untuk tabungan dan lain-lain. Kalau di-loss semuanya ya cepet gulung tikar. Oke. Nah, ini Mas, kepedihan atau rasa sakit ketika kita memulai usaha itu apa, Mas Ari? Bisa sharing, Mas Ari? Ya, yang pertama diremehkan. Yang pertama diremehkan sama orang karena wah jualannya kok gitu-gitu aja gitu kan, karena kan kita modal tidak ada gitu. Ini yang tempo dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin orang hanya online karena tidak terlihat gitu. Jadi tinggal di rumah tidak kelihatan keluar, jadi lebih enak, Mas. Kalau dulu kan kita harus keluar rumah ya. Keluar rumah, masuk ke rumah-rumah, masuk ke toko, itu yang banyak diremehkan sama pembeli dan sama supplier. Kalau sekarang mungkin ya lebih ke mental sekarang sih. Karena kan kalau online sekarang saingannya banyak, dan kalau tidak laku-laku biasanya mentalnya yang drop. Jadi yang perlu dikuatkan mental sekarang kalau menurut saya. Ya. Jadi mental kuat kalau ini Mas, ya. Pengalaman jualan online kalau yang saya alami itu biasanya dari pengenalan produk sampai laku pertama kali itu saya pernah tes itu butuh 6 bulan, Mas Ari. Ya. Kalau kita pulaan parfum ke Mas Ari dengan harga minimal paket 600.000, promosi 6 bulan, baru 6 bulan ke-6 baru laku. Apakah itu masuk diteruskan atau gimana Mas Ari? Sebenarnya tidak bisa dipukul rata ya, Mas ya. Oke. Tidak bisa dipukul rata 6 bulan gitu. Jadi ada yang ya seperti saya tadi itu. Jadi saya satu hari bawa parfum, saya tidak jual, hanya tetangga yang jual kan, langsung closing, ada yang kayak gitu. Ada juga yang dia buka toko, itu saya punya pelanggan, dia buka toko, 1 minggu itu tidak ada orang mampir sama sekali. Jadi ya dia di toko ya bengong-bengong saja gitu. Jadi sambil online di YouTube, sambil ini tidak ada orang beli sama sekali. Baru di minggu kedua baru ada yang beli. Ada yang di hari keberapa ada yang beli. Jadi tidak bisa dipastikan, tergantung kita cara promosinya sebenarnya. Nah sekarang karena kita powerful ya, di sosmed itu powerful, di Facebook bisa, di WA bisa. Makanya kalau 1 minggu tidak laku itu mungkin kita kurang gerak cepat gitu. Kurang gercep lah kalau kata anak-anak sekarang ya. Ya. Karena kalau sekarang dengan media yang seperti sekarang ini enak jualannya, itu kita ndak laku-laku mungkin. Kalau ndak satu salah produknya, yang kedua ya kita lambat eksekusinya. Oke. Nah, terakhir Mas Ari,
apa kebahagiaan dari Mas Ari ketika jualan parfum ini apa Mas Ari? Ini bagiannya diukur dari apa ini, Mas? Apakah perlu pakai ukuran Mas Ari? Wes lah terserah Mas Ari wes. Bahagianya seperti apa? Bebas Mas. Ya, saya senangnya jualan parfum ini ya, alhamdulillah, Mas. Ya kalau dilihat dari secara ekonomi ya, alhamdulillah mendingan daripada dulu ngenes jadi guru keliling ya. Jadi kadang ya sedih juga kalau dulu itu bayar cicilan sepeda itu nombok, Mas. Jadi saya dulu gaji ngajar TK itu ya 400 sekian lah. Untuk bayar sepeda itu 500 sekian. Jadi saya nombok 100.000 untuk bayar sepeda. Nah, 100.000 ini saya harus cari dari ngajar pramuka tadi. Jadi kalau ngajar pramukanya enggak, ibaratnya satu hari enggak masuk itu ya sudah rugi gitu. Jadi saya dulu bukan jualan rugi. Jadi kalau satu hari enggak masuk enggak dibayar sama sekolah. Nah, saya masuk di parfum ini alhamdulillah ekonomi mulai baik. Ya, bisa beli yang dibutuhkan. Nah, bukan yang diinginkan ya, tapi beli yang dibutuhkan gitu. Karena yang dibutuhkan sama yang diinginkan masih beda. Nah, kebanyakan teman-teman kan baru stay jualan sudah beli yang diinginkan, bukan beli yang dibutuhkan. Ya, bila bisa daftarkan orang tua haji, bisa daftar ini, bisa bilang ya, jualnya bisa inilah, bisa bagi-bagi parfum. Kalau Ramadan ini bisa bagi-bagi ke tetangga, bisa bagi-bagi ke orang-orang. Nah, ini yang luar biasa Mas Ari. Jadi ketika mampu memberangkatkan orang tua naik haji, itu kan sebuah rasa syukur yang tidak ternilai Mas Ari. Iya, betul Mas, ya. Jadi ya, saran saya bagi teman-teman yang mau berangkatkan orang tuanya naik haji, jualan parfum kan gitu Mas. Ya sebenarnya jualan parfum bisa sebenarnya Mas. Tergantung kita ini ya, tergantung tadi ya yang saya omongkan tadi ngatur keuangannya gimana. Jadi kadang memang sering kita temui ya pengusaha-pengusaha startup itu yang sebenarnya jualannya sudah laris manis, cuma karena tidak bisa mengatur keuangan akhirnya gulung tikar, akhirnya cabangnya tutup dan macam-macam. Mungkin tergoda dengan gaya hidup dan macam-macam. Intinya di pengaturan keuangan dan gaya hidup tadi, Mas. Kalau iman kita tidak kuat ya susah memang kalau jualan itu karena godaannya banyak. Tiba-tiba ditawari kartu kredit, tiba-tiba ditawari macam-macam lah. Ya Mas. Oke. Mungkin pesan terakhir Mas Ari bagi teman-teman yang siap untuk memulai jualan online, apakah jualan parfum atau jualan apapun, ada pesan untuk teman-teman Mas Ari? Ya, pesan saya kalau teman-teman ingin masuk di dunia usaha, terutama masuk di online, ya intinya harus pinter melihat peluang. Jadi yang penting bukan peluangnya besar, tapi yang istilahnya yang jual sedikit, tapi yang butuh banyak, Mas. Oke. Jadi kalau supply-nya lebih besar daripada demand, ini nanti kita susah. Tapi carinya yang pencarinya lebih banyak daripada suppliernya. Nah ini ibaratnya kita di blue ocean ya. Nah ini lebih enak. Jadi kalau di awal kita jangan masuk di pasar yang banyak kompetitornya gitu, tapi masuklah di pasar yang sedikit kompetitor. Nah dengan sedikitnya kompetitor kita bisa mengatur gas kita gitu. Kita mau dengan modal sekian kita mau masuk ke pasar yang mana, mau masuk pasar ke deluxe, standar atau ke masuk pasar yang ke premium. Kemudian kalau sudah nemu produknya harus fokus. Karena kalau tidak fokus baru jalan 1 tahun, jualan parfum 1 tahun sudah mau jualan baju. Nanti 1 tahun jualan baju, jualan properti. 1 tahun jualan properti, jualan mobil. Satu jualan macam-macam, akhirnya tidak jadi semuanya. Jadi fokus dulu di satu produk. Kalau satu produk ini sudah bisa jalan tanpa kita monitoring,
atau orang biasa ngomong autopilot ya, itu kita baru nembak ke produk yang lain. Tapi kalau satu produk aja kita masih harus menawarkan produk sendiri, balesi chatting sendiri, kemudian jaga toko sendiri, ya kita harus fokus dulu gitu sampai besar, sampai sudah bisa kita tinggal, baru kita bisa main ke produk yang lain. Banyaknya teman-teman gagalnya di fokus tadi. Oke, siap Mas Ari. Mungkin ini penutup kita Mas Ari. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan sharing-sharingan lagi Mas Ari. Terima kasih atas waktunya. Nanti untuk teman-teman nanti bisa klik di grosirparfum.co.id Mas Ari. Ya, insya Allah nanti kita ada sesi lagi. Saya colek-colek lagi. Mudah-mudahan bisa sharing ke teman-teman yang lain. Itu Mas Ari. Terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga tambah sukses dan tambah bahagia hidup dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.